Itu yang kemarin di masyarakat disebut kurikulum full itu. Sehingga pembelajaran itu, nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan ke arah pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full. Full. Jadi nanti kurikulumnya kurikulum full. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan cuplikan video bincang-bincang santai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti terkait dengan isu pergantian kurikulum. Seakan menguatkan isu ganti menteri, ganti kurikulum. Apakah benar kurikulum saat ini akan diganti dengan kurikulum yang disebut dengan kurikulum full? Mari kita bahas. Dalam sebuah wawancara di beberapa stasiun televisi, Profesor Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ditanya tentang beberapa kebijakan pendidikan nasional. Nah, ini gimana Pak kalau untuk AI itu masih dan coding pilihan ini? ya, itu masih pilihan. Dan Langsung saja Prof, biasanya ganti menteri katanya ganti kurikulum Prof. Apakah betul itu akan terjadi juga di eranya Prof Mukti? Sejauh mana zonasi ini Ya. mungkin bisa menjawab kegundahan publik. Di antaranya ada pertanyaan, benarkah isu ganti menteri ganti kurikulum? Dan bagaimana isu yang beredar tentang kurikulum deep learning yang menjadi isu hangat saat ini? Begini jawaban Pak Menteri. Padahal itu bukan kurikulum, sekali lagi. Deep learning itu pendekatan dalam pembelajaran. Deep learning bukan sebuah kurikulum ya. Deep learning dalam konteks apa yang disampaikan Pak Mukti itu sebenarnya lebih apa yang dimaksud dengan model pembelajaran, dan ini terkait dengan bagaimana model guru mengajar. Jadi jelas bahwa deep learning itu bukanlah upaya untuk mengganti kurikulum baru, tetapi penekanan pada pendekatan pembelajaran. Deep learning adalah sistem pembelajaran yang didesain untuk menguatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih dalam. Tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna sekaligus menyenangkan bagi siswa. Hal ini didukung oleh 3 pilar utama dalam kurikulum deep learning, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Mindful learning memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif berdiskusi dan bereksperimen dengan memperhatikan kebutuhan serta potensi setiap individu. Contohnya, guru diharapkan tidak hanya menyampaikan teori saat belajar sains, tetapi juga membantu siswa memahami peran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dengan deep learning itu kami mendorong pembelajaran yang mindful, pembelajaran yang reflektif gitu, tidak kejar tayang tapi mendalami materi. Meaningful learning mengajak siswa memahami alasan dibalik setiap materi yang dipelajari. Sebagai contoh, guru menjelaskan manfaat konsep matematika dalam mengelola keuangan atau logistik. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian pembelajaran yang meaningful, murid-murid itu tahu untuk apa dia mempelajari sesuatu, apa hubungannya dengan karir mereka, apa yang bisa dia lakukan dengan ilmunya itu. Joyful learning berfokus pada kepuasan dari pemahaman yang mendalam, tidak hanya menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Contohnya,
guru mengadakan simulasi atau diskusi saat belajar sejarah agar siswa memahami konsepnya, bukan hanya sekedar menghafal. Dan karena itu pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Jadi, pendekatan deep learning adalah program pembelajaran yang diatur untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui 3 aspek utama, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Namun pertanyaannya, akankah konsep pendekatan deep learning yang disampaikan Pak Menteri dapat diterapkan dengan baik oleh guru? Jawab di kolom komentar ya.